Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Indonesia Oncast, lensaindonesia.com. Berjumpa lagi bersama saya Sarifah Aini. Kali ini saya menghadirkan narasumber kita yang luar biasa nih, COVID-19 di Jawa Timur, yakni Dr. Joni, Ketua Gugus Kuratif COVID-19 Jawa Timur. Halo dok, selamat pagi dok. Selamat pagi. Siap. Ini dok, kita berbincang santai ya terkait perkembangan update status COVID-19 di Jawa Timur. Ini kan zona kita sudah semakin membaik nih dok. Monggo dok dijelaskan. Iya, jadi alhamdulillah Provinsi Jawa Timur di bawah komando Ibu Gubernur kita sudah menunjukkan kinerja untuk pengendalian COVID yang makin hari makin membaik. Memang belum sampai ke hijau, tapi progresnya ke sana sudah makin senang kita. Jadi transmission rate-nya hari ini kurang dari 1, ya, 0,9 jadi 0,8, alhamdulillah. Alhamdulillah. Artinya kalau transmission rate kurang dari 1 itu berarti nanti penambahan kasusnya tidak doubling time gitu ya, tidak tambah menjadi banyak. Trafiknya makin menurun. Hasil analisis dari konsultan epidemiologi kita juga demikian, peaknya bulan Agustus kemarin kemudian mulai menurun. Cuma ada masalah, menurunnya itu tidak menurun landai begitu, tapi dancing menurunnya. Oh, dancing. Dancing. Okay. Jadi itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang harus di-stressingkan. Oke. Jadi filosofinya penanganan COVID itu adalah nomor 1 masyarakat harus taat ya terhadap protokol kesehatan. Kalau pemerintah menyatakan 3M itu ya harus dikerjakan. Kalau saya menambahkan satu lagi, 4M. Ya. Apa itu? 3M itu M pertama pada masyarakat itu ya harus yang paling susah ini menjaga jarak. Menjaga jarak ini paling susah. Kemudian yang kedua memakai masker. Memakai masker saya melihat sudah menjadi budaya. Jadi kalau kita lihat di Surabaya dan sekitarnya ini senang kita orang-orang sudah pakai masker, cuma masih bergerombol. Nah, menjaga jarak ya. Kemudian yang ketiga mencuci tangan dan mencuci benda-benda yang terkontaminasi. Nah, yang keempat adalah melaporkan. Jadi masyarakat diminta untuk ikut serta berperan melaporkan kalau misalkan ada seseorang yang menderita sakit atau ada kontak erat, itu melaporkan ke petugas kesehatan. Kadang tracing dari petugas kesehatan kalau tidak ada laporan dari masyarakat ya kurang precise ya. Walaupun tenaga kesehatan kita sudah berupaya melalui hospital record datanya kemudian melakukan tracing, tetapi laporan dari masyarakat tetap penting. Tetap perlu ya, itu ya. Tetap penting. Penting. Jadi bisa dikoordinasi di RT RW. Saya melihat ada RT RW yang luar biasa, sangat responsif. Kalau ada satu keluarga yang menderita COVID, maka kontak eratnya mereka ikut serta untuk memberi. Cuma ya jangan berlebihan ya. Jadi begitu. Jadi 4 itu ya. Menjaga jarak, memakai masker, kemudian mencuci. Yang keempat adalah melaporkan. Itu dari masyarakat. Kemudian dari pemerintah ada beberapa hal yang mesti dikerjakan ya, dan ini sudah dilakukan semua untuk Provinsi Jawa Timur. Yaitu nomor 1 adalah testing. Nah, testing ini kabupaten kota juga luar biasa ya. Melakukan testing tujuannya adalah untuk mencari siapa yang sakit, kemudian kontak setelah testing harus diikuti tracing. TT saya ingat, harus diikuti tracing, mencari kontak erat, mencari yang sakit ya. Itu harus betul-betul dilakukan. Testing saja tanpa tracing itu nothing. Jadi kalau dites dilakukan pemeriksaan lab tanpa dilakukan tracing siapa-siapa yang kira-kira potensial untuk tertulari, itu nothing. Kemudian yang ketiga adalah isolasi. Ya, isolasi itu bisa di karantina, bisa di rumah sakit. Jadi kayak di Provinsi Jawa Timur kita punya rumah sakit yang khusus menangani COVID, yang ringan dan sedang, ringan dan tanpa gejala, yaitu Rumah Sakit Indrapura. Di Surabaya juga punya di Asrama Haji, ya. Kemudian beberapa Lamongan juga punya, Blitar juga punya. Saya melihat sendiri beberapa kabupaten kota juga punya, Malang juga punya, guest house itu punya. Mereka menangani untuk yang ringan dan sedang. Ada satu hal yang sedang kami tulis, insya Allah nanti menjadi jurnal yang bagus untuk rumah sakit lapangan. Jadi rumah sakit lapangan itu memang didesain untuk yang tanpa gejala dan gejala ringan. Luar biasa metode yang kita terapkan di sana adalah sistem Sirno.
Sirno itu singkatan dari pengobatan simptomatis. Kemudian I satunya adalah isolasi. Isolasi memisahkan dari sakit dengan keluarganya dan masyarakat, dimasukkan di dalam rumah sakit. Tetapi di isolasi di rumah sakit lapangan itu rileks. Di sana yang sakit kan bisa jalan-jalan di rumah sakit, kemudian menikmati taman di sana, bisa berolahraga. Ada fasilitas itu, kemudian ada pencerahan. Ya, karena kita tahu salah satu manifestasi klinis dari COVID ini adalah gangguan pada sistem saraf, yaitu brain fog gitu ya. Jadi karena mungkin cemas, nah ini harus dilakukan pencerahan, dilakukan relaksasi, katarsis, keluhan-keluhannya harus didengar. Di sana bisa memberikan keluhan melalui daring kepada keluarga boleh, kepada petugas boleh. Jadi relaksasi. Jadi Sirno, N satunya adalah nutrisi. Nutrisinya cukup bagus di sana. Kita berikan nutrisi dengan gizi yang tinggi, tujuannya untuk menjaga imunitasnya baik. Ya, Sirno. Kemudian yang terakhir ini yang juga penting adalah observasi. Observasi jangan sampai menjadi buruk, kemudian kita tidak melakukan apa-apa. Keluarnya diobservasi, kemudian tanda-tanda vital sign-nya juga diobservasi. Observasinya bisa dengan tenaga perawat langsung, bisa pasien menyatakan melalui WA, ya, melalui aplikasi yang ada di sana, melalui kawan sebelahnya yang sesama positif. Dengan Sirno ini 100% pasiennya sembuh, ya. Tidak ada yang meninggal di sana. Jadi kesembuhan sampai tanggal 21 September kami laporkan itu 90,1%. Yang lain adalah masih dirawat dan dirujuk ke rumah sakit rujukan, itu 0, sekian persen. Jadi artinya dengan Sirno ini, metode di rumah sakit lapangan itu outcome-nya cukup baik. Outcome-nya cukup baik. Ya, ini sesuatu yang penting. Kita tidak memakai antivirus di sana. Kita tidak memakai antibiotik, ya, karena memang teorinya pada fase-fase awal belum tentu kita memerlukan antivirus. Antivirus itu saat ini ya, masih dalam clinical trial. Antivirus itu masuk sel dan juga akan merusak sel, karena virus ini masuk sel, dia dikejar ke dalam sel oleh antivirus, dan kadang-kadang justru virusnya tidak mati, tetapi selnya yang mati. Makanya harus hati-hati. Semua antivirus sekarang sedang dilakukan clinical trial. Nah, peranan rumah sakit lapangan ini menjadi sangat penting untuk mensupport rumah sakit rujukan. Ya, dia kalau lapangan saja dibangun tanpa rujukan ya nothing. Jadi dia harus yang berat dari observasi dikirim ke rujukan. Nah, di rujukan inilah yang di Surabaya, di Jawa Timur sudah ditetapkan oleh Ibu Gubernur seperti Sutomo, Sudono Madiun, Saiful Anwar, ya, Rumah Sakit UNER. Ya, di rujukan ini merawat yang sedang sampai kritis. Kita melakukan berbagai macam upaya, termasuk riset-riset clinical trial tentang bagaimana memakai plasma konvalesen, bagaimana memakai obat-obat tertentu, ya, yang sekarang lagi ngetren, remdesivir. Nah, itu semuanya clinical trial, plasma konvalesen, semuanya clinical trial. Sedang kita uji cobakan, tetapi didukung oleh ilmu pengetahuan dan observasi yang luar biasa. Itu adalah upaya-upaya Jawa Timur khususnya untuk menurunkan angka kesakitan dan angka kematian dari pasien. Untuk angka kematian kita sendiri, Dok, bagaimana? Iya, jadi angka kematian itu kalau tercatat kemarin itu 7,19%, atau jumlahnya adalah 3.683. Jadi kematian ini menjadi krusial, ya, menjadi krusial. Walaupun kesembuhan kita tinggi sekali, 88,26%, ya, kematian 7,19%. Kalau kita baca lebih dalam kematian karena COVID ini di bukunya WHO yang terbit bulan Agustus, ini perlu dicamkan dari semua pihak. Ibu Gubernur sudah mengundang 2 kali Kementerian Kesehatan untuk berdiskusi dengan kita bagaimana kematian ini bisa diturunkan maupun bagaimana reporting dari kematian itu. Karena istilah CFR itu pada non pandemi dan pandemi itu beda. Jadi pada pandemi CFR itu dengan pada kondisi non pandemi rumusnya beda. Nah, kita mau ngikut yang mana? Kemudian untuk COVID ternyata kematian yang terbesar adalah kematian yang karena ada premorbidnya. Jadi kalau penelitian awal sampai bulan Agustus yang kita lakukan, sampai September yang kita lakukan,
kira-kira 91,0 sekian persen itu kematian selalu diikuti oleh comorbidity. Nah, apakah itu ada kaitannya dengan COVID apa enggak? Itu sesuatu yang para expertnya yang harus menentukan. Oleh karena itu kalau di lembar kematian WHO itu kan ada kematiannya karena apa, kematiannya kena apa, kemudian penyakit yang mendasarinya apa, kemudian posisi COVID-nya di mana, apakah dia hanya associated disease, apakah dia sebagai penyebab underlying disease. Ya, itu harus diidentifikasi. Seperti di Amerika itu semuanya diidentifikasi. Cuma memang di Amerika juga dilaporkan semua yang mati caused by COVID maupun yang mati with COVID, semuanya harus dilaporkan. Menurut saya semuanya juga harus dilaporkan. Nah, hal yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menyusun strategi berdasarkan data-data yang ada, baik data mortalitas, morbiditas ini untuk menjadi navigator kita. Siap. Jadi karena data ini penting sebagai navigator, maka data itu harus valid. Check and recheck. Valid. Jadi tidak bisa kalau hanya data laporan saja. Mekanisme entry data harus betul-betul ada terstandarisasi dan itu harus dievaluasi. Ya, jadi kalau kita hanya mengumpul data saja tanpa mengecek validitasnya, maka kebijakan yang akan diterapkan akan menjadi error. Ya, jadi hati-hati betul. Maka pada pandemi ini, pada masalah kesehatan seperti ini, validitas data itu penting. Penting sekali. Iya, DO artinya apa namanya? DO itu istilahnya definisi operasional dari data yang didapat ini harus precise, semuanya harus paham. Ya. Ya, semuanya harus sama interpretasinya, jangan sampai tidak sama, karena nanti kebijakannya akan beda. Ya. Nah, oleh karena itulah PR kita di Jawa Timur, karena kematian kita 7,19% ini masih di atas WHO, di atas WHO kan 2-3%. Nah, kita terus berupaya melakukan kajian-kajian di rumah sakit rujukan. Salah satunya kita melakukan riset tentang evaluasi mortalitas ini. Salah satu temuan kita yang mungkin paling berharga dan sudah kami laporkan ke Ibu Gubernur dan sudah kita laporkan juga ke gugus tugas pusat, Pak Doni Monardo maupun Pak Luhut sendiri. Ya. Bukti kita pemakaian dari high flow nasal cannula. High flow nasal cannula itu suatu alat yang dipakai untuk memberikan oksigen pada orang-orang yang sudah mulai hipoksia sedang, ringan sampai sedang, sebelum dia jatuh ke berat. Dengan pemberian HFNC, high flow nasal cannula ini, kita bisa menurunkan kematian di ICU dari 74,4% itu menjadi 58%. Ini sesuatu sekali dan kami sudah sampaikan dan kami sudah dibantu oleh Kementerian Kesehatan. Terima kasih. Kemarin sudah dikirimkan HFNC untuk sementara 20 biji, sudah kita bagi ke seluruh rumah sakit dan Ibu Gubernur juga mengupayakan waktu itu 12 HFNC sudah kita bagi ke seluruh rumah sakit. Ini upaya-upaya kita untuk menurunkan kematian di ICU. Karena ICU itu rata-rata kematiannya 70-80% ya. Itu di dunia itu. Nah, ICU kami di Sutomo alhamdulillah kami bisa menekan angka kematian menjadi 58% ICU. Tetapi yang masih menjadi PR kematian adalah di emergency. Jadi beberapa pasien itu datang ke kita dalam kondisi yang hipoksia berat. Sudah berat. Ya, jadi delay. Nah, ini 30% ini. Baik. Evaluasi kami sampai bulan September ini menjadi masalah. Ini berarti sistem rujukannya atau awareness di rumah sakit dan pusat layanan atau penderita sendiri harus ditingkatkan. Jadi ada penderita yang sudah sesak karena takut ke rumah sakit, takut diisolasi. Itu ketakutan masyarakat. Ketakutan, ya. Siap. Jadi sebaiknya kalau sudah ada gejala begitu segera menghubungi dinas kesehatan atau menghubungi puskesmas, petugas kesehatan, lalu langsung kita intervensi karena kita juga sudah menyediakan ruang isolasi. Kalau di rumah, misalkan isolasi rumahnya representatif boleh, tetapi harus attach dengan kita, attach dengan tenaga kesehatan. Nah, sekarang oximetri bisa dibeli di mana-mana. Begitu SPO2-nya itu kurang dari 95 sudah itu harus kontak kita. Ya, karena ada yang namanya hypoksia. Happy hipoksia, jadi orang hipoksia kekurangan oksigen, tetapi masih happy. Tapi kelihatan kan ciri-cirinya? Nah, ciri-cirinya kelihatan sebetulnya. Salah satu gejalanya adalah restlessness, jadi dia gelisah. Gelisah. Nah, dia gelisah banyak omong ya. Gelisah banyak omong. Gelisah banyak omong. Nah, itu harus hati-hati. Maka orang di masyarakat harus kita sampaikan ini ya. Siap. Bahwa yang mungkin ada gejala batuk, pilek, anosmia yang sudah diperiksa positif,
itu secara aktif tadi melaporkan ke dinas kesehatan atau puskesmas atau ke kita, tidak masalah. Ya, nanti untuk terus kita evaluasi. Kalau rumahnya memang appropriate, tidak apa-apa dilakukan isolasi di rumah. Tapi kalau tidak appropriate, pemerintah kota sudah menyediakan, pemerintah provinsi sudah menyediakan tempat untuk isolasi, untuk diobservasi ketat. Satu hal lagi yang penting bahwa coronavirus atau COVID-19 ini adalah self-limiting disease. 80% dikatakan oleh WHO sembuh sendiri. Baik. Kenapa sembuh sendiri? Karena tubuh melakukan perlawanan, ya, dengan imunitas kita. Kapan imunitas kita menang? Nobody knows. Tidak kita tahu kapan dan siapa yang menang. Oleh karena peranan observasi itu penting. Nah, akibat dia sembuh sendiri, maka banyak klaim dari berbagai macam. Ini disembuhkan oleh ini, oleh ini. Jadi hati-hati, kita harus selalu waspada hal itu, ya. Evaluasi kami, faktor psikis dari pasien ini juga penting. Faktor psikis ini juga penting. Jadi bahwa dia selalu optimis, jangan distres, ansietas, ya. Ini dihindari kalau bisa. Bagaimana menghindarinya? Kita memahami, membaca, kemudian juga berkonsultasi dengan ahli. Nah, ini yang kurang dipahami oleh masyarakat ketika merasa, loh, panik sendiri, Dok. Kok begini? Langsung panik sendiri, wis pikirannya macam-macam gitu kan. Ya, itu bisa dipahami. Saya secara pribadi saja, kalau ini dalam 7 bulan itu ada periode flu, itu saya sendiri juga panik, Pak. Ya, saya sendiri panik, telepon kawan saya, telepon ini, kemudian baca buku. Nah, bagaimana mengatasinya? Saya harus memastikan bahwa saya tidak sakit dengan swab. Biasanya kalau flu, batuk atau malaise, kemudian saya lakukan swab, ya. Swab negatif hilang semua itu. Tidak pakai obat. Jadi jangan takut swab. Yang terjadi sering adalah takut swab. Karena takut positif, takut diisolasi. Nah, itu. Tidak perlu takut swab. Sekarang swab kan sudah sesuatu yang tidak sulit lagi seperti dulu, ya. Di provinsi juga dengan mudah, kemudian di kabupaten kota juga dengan mudah, di kota Surabaya juga dengan mudah sekarang swab. Jadi jangan takut swab. Karena swab ini penting. Kalau kita positif, maka harus segera melakukan action. Saya ngomong ini gampang, tapi menjalani juga tidak gampang ini. Benar. Oke. Nah, untuk terkait swab sendiri, Dok, fasilitas kita di sini kan orang takutnya membayar. Swab kan agak mahal nih, beda dari rapid test. Itu bagaimana pemerintah provinsi maupun di kabupaten kota? Kita kan melihat sekarang pemerintah sudah banyak membantu kabupaten kota melakukan swab dengan sangat murah, kan? Kalau dari pemerintah kan relatif tidak bayar, hanya membayar habis pakainya kalau tidak salah, ya, sedikit sekali. Karena reagensia, mesin itu semuanya disupport, ya. Di Sutomo sendiri juga demikian. Jadi kalau Anda melakukan dirujuk ke kami, karena kami menempatkan diri pada rumah sakit rujukan. Jadi rujuk ke kami juga, kalau pasien di dalam semua gratis. Ya, pasien kita semuanya gratis. Di rumah sakit lapangan juga demikian, ya kan? Nah, kalau memang rujukan poliklinis, memang ada BHP yang harus bahan habis pakai yang tidak disubsidi, itu kecil sekali, ya, dibanding dengan harga swab sendiri. Memang kalau di swasta ya mahal. Makanya pemerintah sudah menyediakan. Dan hati-hati, ya, PCR ini macam-macam. Ya, PCR ini macam-macam, reagennya macam-macam, mesinnya macam-macam. Maka pilihlah yang PCR, yang mesin PCR, metode PCR yang betul-betul accredited oleh pemerintah. Jadi pemerintah sudah menunjuk beberapa rumah sakit, ya, beberapa lab yang legal untuk melakukan itu. Gitu. Sutomo ya jelas, ya. Kemudian BPLK sudah jelas, ya. Rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah sudah jelas, itu disupervise oleh mereka. Tapi sekarang kan banyak, Dok, di laboratorium dan rumah sakit swasta sendiri yang bukan rujukan, itu bagaimana, Dok? Ya, jadi mungkin Anda bisa melihat metodenya apa. Ditanya, ya, misalkan swab di tempat A. Ini reagensianya apa, ya, metodenya apa. Kita pilih yang? Pilih aja di internet. Di internet itu kan nanti gampang Anda melihat, ya, mana kira-kira yang validitasnya paling tinggi. Gitu. Validitas paling tinggi. Jadi tanya CN-nya, ya, cluster number-nya atau city value-nya. Jadi kalau kita swab, tanya ini menunjukkan viral load-nya. Jadi berapa sih virus yang terdeteksi, kadar anunya berapa. Itu harus ditanya. Detail gitu, harus detail, ya? Karena kalau CN-nya itu setiap mesin beda-beda. Ada yang 35, ada yang 41, ya. Kalau kita misalkan CN-nya 40, ini pada anunya 41, berarti kita relatif
relatif tidak menular. Dan itu mungkin proses mulai penyembuhan. Nah, ini kalau CN-nya makin kecil, itu berarti viral load-nya makin tinggi. Oke, CN-nya makin kecil, makin tinggi justru. CN atau CT. Batasannya dok, berapa? Setiap mesin beda-beda. Kami punya 4 mesin, ada yang 35, ada yang 41. Beda-beda. Saya tidak sebut mesinnya, nanti dikira promosi. Siap, oke, siap-siap. Manfaat sekali itu tadi. Dan nah ini dok, untuk secara general, cara pengendalian kita di Jawa Timur semakin hari memang semakin alhamdulillah ya menunjukkan yang positif. Tapi kan tetap kita tidak boleh kendor di masyarakat juga. Nah, upaya dari tenaga kesehatan seperti apa sih dok? Iya, dari sisi sebetulnya pandemi ini main problemnya adalah pre-hospital. Jadi pandemi virus itu pre-hospital yang main problemnya. Makin kencang upaya-upaya yang dilakukan di pre-hospital sebelum rumah sakit, maka makin sedikit case-nya. Itu jelas. Oleh karena itulah di Jawa Timur yang saya tahu persis ada beberapa operasi justisi yang dilakukan. Nah, kemudian peraturannya, undang-undangnya juga sudah dibuat. Kemudian operasi-operasi justisi dengan upaya penegakan protokol kesehatan yang dilakukan oleh kawan-kawan dari Polri, dari TNI, dari Satpol PP dan seluruh masyarakat. Itu penting. Itu bisa memutus transmisi dari virus COVID ini. Itu sangat penting. Kalau operasi justisi ini tidak dikerjakan dengan adekuat, maka kasusnya akan niat. Operasi justisi saja tanpa ketaatan masyarakat tingkat 4M tadi, maka itu juga nothing. Jadi operasi justisi ini sangat penting supaya masyarakat bisa melakukan 4M itu dengan baik. Siap, terus harus diingatkan ya intinya. Nah, terakhir dok, terkait ini kan habis ini libur panjang nih. Nah, persiapan rumah sakit rujukan sendiri seperti apa mengantisipasi hal itu? Orang-orang sepertinya sudah banyak yang melakukan rekreasi apa, family time gitu keluar kota. Gimana dok? Jadi pesan kami saja, seperti apa yang dilakukan oleh Ibu Gubernur. Ibu Gubernur itu membuat balancing yang sangat bagus, yaitu antara pertumbuhan ekonomi dan pengendalian COVID. Beliau safari ke semua kabupaten kota, salah satunya adalah dengan sosialisasi masker, kemudian gowes, bersama para penyintas. Itu artinya menumbuhkan perekonomian, ya kan? Menumbuhkan perekonomian tanpa mengurangi protokol kesehatan. Jadi dua-duanya bisa kena. Nah, nanti kawan-kawan yang menikmati liburan ini ya tetap menegakkan protokol kesehatan. Ya memang kita sekarang lagi tidak enak. Pakai masker ini kan nggak enak. Physical distancing juga nggak enak, iya kan? Betul. Tapi ini harus kita terima. Kita terima. Walaupun nanti ada vaksin, ya, sebelum semuanya hijau, tetap protokol kesehatan. Apalagi sekarang. Maka saran dari konsultan kami ada 3 yang harus diwaspadai. Satu adalah libur panjang ini, yang kedua nanti pilkada ini, kampanye, dan yang terakhir adalah jangan membuat kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan protokol kesehatan. Artinya ada musik, live musik di tempat pariwisata. Nah ini harus tetap, bukan tidak boleh, tapi harus tetap mentaati protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Masih bisa kok dinikmati musik dengan itu. Nah, masih bisa, ya. Oke, siap. Nah, untuk persiapan rumah sakit rujukan sendiri menerima pasien mungkin nanti membludak atau bagaimana? Ya, untuk Sutomo yang saya tahu persis dan untuk Jawa Timur, ya saat ini bor kita secara keseluruhan adalah bagus di bawah 60. Jadi bor itu pemakaian tempat tidur untuk COVID ini ya, kita sekitar 30-40 naik turun. Jadi sangat ready. Kita masih ada tempat. Baik untuk rumah sakit lapangan, rumah sakit darurat, rumah sakit rujukan maupun rujukan utama. Sudah ada relaksasi di rumah sakit. Cuma pesan saya di Sutomo contohnya, kami punya 3 level perawatan, intensive care, high care, low care. Hari ini karena kami rumah sakit rujukan, yang penuh adalah intensive care kita. Jadi rujukan-rujukan yang sifatnya pasien yang berat-berat ke kami. Jadi kami punya intensive care itu 16, sekarang isi 12. Jadi ini berat, tapi yang low care kita jauh, tempat tidur 12 hanya terisi 2. Yang intermediate care juga demikian. Kita punya 230 tempat tidur, UGD juga siap. Kosong pasiennya, alhamdulillah. Saya berdoa tidak banyak lagi. Amin. Sehari-hari di UGD 2-3 datang. Dulu sehari bisa 30. Ngeri banget. Sekarang 2-3. Moga-moga tetap seperti itu ya. Atau lebih rendah lagi. Jadi caranya apa? Tegakkan protokol kesehatan. Tetap itu. Nikmati
tapi batasi kegiatan. Siap. Ya, nikmati liburan ini, batasi dengan protokol kesehatan. Siap, matur nuwun sanget dokter. Ya itu tadi kawan, sudah diberikan berbagai tips dan berbagai penjelasan panjang lebar oleh ahlinya sendiri. Terima kasih banyak atas waktunya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sami-sami.